Halo Sobat Pertanian, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di ladang singkong. Saya sedang inspeksi. Nah, ini ladang singkong berumur 2 bulan. Ya, karena agak bosan di rumah, jadi saya memutuskan untuk melihat-lihat kebun, suasana di perkebunan singkong pada sore hari, sambil refreshing sejenak. Ya juga bawa kamera, siapa tahu ada objek-objek yang bagus bisa difoto. Sebenarnya saya juga mau menerbangkan drone ya, tapi mungkin lihat nanti. Sambil lihat singkong, ini juga ada tanaman cabai rawit. Hari ini saya tidak kerja, biasanya saya bekerja beres karet ya. Saya sebagai petani multi talent, dulu pernah ngurusin sawit karena dulu pernah harga sawitnya murah hingga diganti singkong. Ngurusin karet, saya juga bisa bertani palawija ya. Cabai saya pernah nanam, cabai besar keriting. Jagung pernah, semangka cuma belajar, tapi belum pernah sampai berhektar-hektar. Sebenarnya bertani itu mudah, asal ada kemauan, ada semangat, pantang menyerah, tidak takut gagal ya, bisa manajemen resiko, bisa atur keuangan, pasti sukses ya. Untuk musim ini pertanian lumayan, pertanian singkong, karena ya untuk harganya juga lumayan, tapi ini singkong sedang turun. Tadi selesai panen singkong umur 7 bulan kurang lebih. Di musim penghujan seperti ini banyakkan singkong pada busuk, jadi kita kalau tuakan itu enggak bagus, nanti kita malah yang rugi, karena busuknya buah singkong akan menurunkan hasil tonase ya. Selain itu juga harganya nggak tahu, nanti kalau turun terus menerus ya kita juga akan kurang pendapatannya. Minggu ini udah turun beberapa ratus ya, nggak tahu kenapa, mungkin karena yang panen singkong melimpah ya, karena emang musim-musiman. Kalau musim singkong kayak gini, singkong banyak yang panen sama aja, nah harganya pasti murah. Tapi kalau musim kemarau ya itu biasanya sedikit yang panen dan harganya tinggi ya, karena hukum bisnis dasar, permintaan banyak harga naik, permintaan sedikit ya harganya pasti turun bebas. Oke, saya akan coba menerbangkan drone, tapi ini masih di tas drone-nya. Kayaknya juga waktu saya terbatas, maksudnya saya pengen lihat yang tadi dipanen singkongnya. Kalau yang daerah sini singkongnya standar pertumbuhannya, karena dipupuk cuma sekali dengan pupuk kimia. Kalau yang sebelah sana itu wah tinggi-tinggi sekali, padahal selisihnya nggak nyampe seminggu. Sebelah sana itu malah bagus gitu, karena pernah dipupuk organik, pakai pupuk kandang ya, pupuk kandang kotoran kambing.
Oke sobat, karena di sini nggak ada objek yang bagus, saya juga keliling-keliling tadi mau foto apa gitu yang bagus. Selain bertani saya juga punya bisnis sampingan ya, cuma ya karena kesibukan bertani jadi bisnis sampingan saya kurang maksimal. Apa itu bisnis sampingan yang saya geluti? Yaitu menjual foto dan video. Ada suatu platform yang itu bisa untuk menjual video dan foto atau footage video, footage-nya mungkin ya sekitar 1 menitan untuk video, dan untuk foto itu bisa dihargai lumayan. Yang paling umum yang lumayan bagus itu di namanya platformnya Shutterstock SS ya biasanya disingkat. Di sana kita bisa jual foto video. Itu kalau yang bagus satu foto bisa $10 ke atas. Ada juga yang $0,1 per foto. Dan saya masih baru baru menggeluti dan masih terjual 1 biji dengan harga $0,1. Yaitu memang butuh konsistensi, apapun itu usaha yang kita geluti kita harus konsisten ya, terus menerus, jangan sampai kita itu loyo, jangan sampai menyerah, karena ya itu buat portofolio sebenarnya. Kalau kita semakin bagus, semakin dihargai, trafficnya semakin tinggi, ya pasti kita juga akan menghasilkan. Itu sebenarnya lumayan. Di dunia digital era sekarang ini ya, itu apa saja bisa jadi uang sebenarnya. Kita mau jadi konten kreator, kalau kita konsisten juga bagus, kontennya bagus ya. Ya ada yang bilang konten is the king ya, konten yang bagus itu adalah raja. Itu boleh-boleh juga. Tapi walaupun kita pilih konten yang bagus, kalau kita nggak bisa SEO, kita nggak bisa marketing, ya itu kurang maksimal. Ini saya coba nanam cabai keriting. Ya keriting hasilnya. Ini kelihatan nggak di kamera? Ini sebenarnya yang nanam orang tua sih, saya beli bibitnya karena saya pengen nanam di polybag sebenarnya kemarin. Itu ada sungai, bagus buat kolam. Sebenarnya pertanian itu lumayan menjanjikan dan variasinya banyak. Kita harus pandai-pandai sih sebenarnya, pandai-pandai membuat inovasi pertanian. Pertanian itu nggak bisa berdiri sendiri sebenarnya. Kalau kita gabungkan aja sama peternakan, itu lumayan bagus. Pencahayaannya kurang di sini. Oke sobat, saya mau pindah yang sebelah sana. Siapa tahu ada ide yang menarik. Saya cukupkan sekian. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam tani, salam generasi milenial. Salam sukses. Terima kasih. Halo sobat tani, dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini saya sedang jalan-jalan di kebun ya. Tadi kita udah lihat kebun singkong saya yang sebelah sana. Ini kita pindah lokasi. Ini cuacanya cerah sekali, panasnya bersinar dengan sangat terang. Padahal sudah jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Ya, kesempatan kali ini saya akan tunjukkan hasil bertani saya ya, tani singkong di lahan singkong umur 2 bulan juga ini. Ini tingginya, lihat tingginya udah sama kayak saya masuk ke dalam. Ini sebenarnya banyak banyak ulatnya ini karena musim hujan, banyak kupu-kupu. Ini yang pinggir, yang sebelah sana lebih tinggi lagi. Oke, ini mungkin kita cuma sampai sini aja ya, karena ini tingginya udah sama kayak saya, hampir sebelah situ udah sama, sebelah sana apalagi sangat tinggi. Kita di pinggiran saja karena banyak banyak ulatnya, ulat
yang sangat gatal ya, warga lokal nyebutnya ular kilan berbulu. Ya, ini hasil bertani saya selama ini di lahan kedua. Pernah saya tunjukkan juga di video saya sebelumnya, tani singkong ya. Setelah ini kita ke lahan yang sana, lahan pertama. Ada habis kita panen, umur 7 bulan, karena musim hujan jadinya banyak yang busuk ya. Seperti ini kondisinya. Pengen saya lihat via drone sebenarnya, coba nanti bisa apa enggak, memungkinkan apa enggak. Cuacanya sangat bagus, sudah sore hari. Ini memang banyak tanda-tanda hama ya, karena banyak daunnya yang dimakan, yang bolong-bolong, yang bagian bawah. Ada perbedaan tingkat kesuburan tanah, bisa dilihat itu ada yang tinggi, ada yang rendah, tapi yang bagian tengah sana sangat tinggi ya. Itu tidak lain dan tidak bukan karena pupuk kandang ya, atau pupuk kotoran kambing. Pupuk kotoran kambing merupakan pupuk organik ya, kalau orang-orang akademisi nyebutnya seperti itu ya. Karena selain ramah lingkungan juga bagus, dia bisa tahan lama. Jadi ketika kita pupuk organik, pupuk dengan kotoran kambing, kotoran sapi atau semacamnya, itu pupuknya nggak langsung menghilang seperti pupuk kimia ya, apalagi jenis urea. Itu jenis urea 3 hari dipupukkan udah hilang, lenyap ya, mencair ya. Kalau pupuk kandang itu tidak, dia itu bisa awet berbulan-bulan. Apalagi kalau kita ngasihnya yang banyak, ini bisa tumbuh hijau subur seperti ini karena pupuk kandang. Tentunya juga karena banyak hujan, curah hujannya tinggi ya. Itu salah satu kelebihan dari pupuk organik, pupuk kandang. Kandungan dalam pupuk kandang seperti yang saya pupukkan ini juga bermacam-macam. Selain kotoran ya, kotoran dari hewan, kambing, itu juga ada air kencingnya ya. Jadi kandungannya itu ya ureanya tinggi, jadi untuk pertumbuhan bagus. Selain itu banyak kandungan lain yang juga membantu tanaman itu bisa maksimal pertumbuhannya ya, seperti itu ya. Tadi yang saya bilang pupuknya awet ya, sampai sekarang masih awet, apalagi yang bentuknya butir-butiran seperti itu ya, untuk jenis pupuk kandang kotoran kambing yang butiran seperti itu. Kadang ada komposnya juga, ada bekas pakan ya, jadinya bagus sekali. Ini salah satu contoh. Nah, selain ini juga milik tetangga itu juga sama, itu juga ada pupuk dia pakai pupuk kandang juga, pakai sekam bekas kotoran ayam buras gitu ya, jadinya subur sekali. Walaupun yang milik tetangga itu jarak tanamnya lebih dekat, tapi untuk kesuburan tanahnya tinggi, jadi tanaman tetap aja bagus ya, seperti itu. Jadi untuk sobat semuanya yang nonton video saya, untuk bertanam itu sangatlah mudah. Yang penting kita harus perhatikan adalah ketersediaan air dan pupuk ya, itu yang utama. Apalagi untuk menghasilkan buah yang bagus, itu perlu pupuk yang bagus sebagai nilai lebih ya. Karena kita harus perhatikan juga batang dan daun. Kalau batang dan daunnya itu bagus, positif, nanti untuk umbi atau buahnya pasti juga bagus ya. Apalagi airnya cukup, airnya tidak perlu berlebih, asalkan cukup saja. Kalau berlebih bagaimana? Kalau berlebih biasanya untuk umbinya itu ada yang busuk. Nah, itu salah satu kerugian malahan. Apalagi air yang menggenang itu tidak bagus untuk semua jenis tanaman. Untuk semua jenis tanaman, karena itu nanti malah mengundang jamur. Karena di air yang menggenang itu akan banyak organisme-organisme kecil yang hidup di sana, dan itu tentu tidak bagus. Yang bagusnya kita itu bertanam di lahan yang kering ya, maksudnya saat hujan dia bisa terairi air dan tidak menggenang seperti itu. Tidak juga yang terlalu banyak air, karena itu juga tidak bagus. Seperti itu ya sobat. Untuk sore hari ini sebenarnya saya juga di rumah, kebetulan libur kerja, jadi saya sempatkan untuk mendokumentasikan
pertanian singkong yang saya geluti selama ini. Sudah lumayan bagus. Untuk ketinggiannya hampir sama, yang sebelah sini pinggiran, yang sebelah sana di sini itu bagian tengah sana tinggi sekali. Ya, makanya saya juga sambil ini bawa kamera mau cari-cari foto, hunting foto sama video. Nah, emang belum ada ide yang menarik dan nggak ada objek yang bagus. Oke, kita mundur ini di jalan. Nah, ini yang saya tunjukkan, kulit tetangga ini tingginya sangat dari saya. Ini bisa bagus kayak gini karena olahan yang bagus, pemupukan juga bagus. Jadi dia sebelum menanam itu dia disebar pupuk kandang ya. Setelah itu tidak langsung ditanam, dia nunggu beberapa bulan sampai benar-benar tanahnya itu bagus, tidak ada jamur, semuanya bisa dibolak-balik ya, intinya ya benar-benar maksimal. Oke sobat, saya mau pindah lokasi. Saya masih punya satu lahan yang habis dipanen tadi, tidak tahu hasilnya berapa. Semoga aja hasilnya lebih baik dari musim yang lalu, karena memang tanahnya sebenarnya itu lahan 1 hektar, cuma memang kepotong ada sungai-sungai dan juga katanya banyak yang busuk karena ini musim hujan. Semoga aja nggak terlalu banyak. Nah, oke, kita lanjut ke lahan yang ketiga yang habis kita panen. Seperti apa? Oke, saksikan terus video saya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan komen, kita bisa berdiskusi bersama. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Halo sobat tani, sobat semua dimanapun Anda berada. Sore hari ini, kesempatan kali ini saya akan menunjukkan ladang singkong saya yang ketiga. Ini udah tadi dipanen, selesai. Semoga hasilnya lebih baik daripada musim sebelumnya ya. Ini saya berada di lahan singkong ketiga saya. Ini sebenarnya umurnya 7 bulan ya. Untuk varietasnya ini orang menyebutnya singkong Garuda, Bayeman lah, seperti itu. Nama ilmiahnya saya belum browsing, jadi kita ikuti aja yang warga lokal nyebutnya ya. Seperti ini penampakannya. Untuk luasnya 1 hektar, akan tetapi terpotong sungai nah, itu sampai sebelah sana, ujung sana itu. Oke, juga saya mau coba terbangkan drone. Ini untuk panennya selesai tadi siang, 2 hari sudah selesai, karena di sini banyak orang ya untuk panen itu. Untuk kulingnya aja ada 20-an, karena dia ingin kualitasnya itu tidak mau turun ya. Jadi jangan sampai kita hasil panennya, pasca panennya tidak memuaskan karena banyak yang busuk misalnya, itu akan mempengaruhi timbangan atau potongan nantinya. Biasanya kalau panen ya semakin cepat semakin baik. Hari itu juga dicabut, dipanen, hari itu juga sampai pabrik, seperti itu. Ya mungkin nginep sehari 2 hari. Sini juga banyak sekali capung yang ada dragonfly, karena emang untuk kualitas lingkungannya masih alami, tidak ada pabrik di sekitar sini, jauh-jauh semua. Dan ini masih merupakan daerah perkampungan, kupu-kupu juga banyak, dragonfly banyak, apalagi ini dekat sungai. Sungainya juga masih airnya jernih dan alami, karena tidak ada limbah yang dibuang sini, bahkan sampah pun tidak ada yang dibuang ke sungai. Warga tempat sekitar udah mulai belajar tentang mengolah sampah, baik organik maupun anorganik. Jadi sejak mulai dari rumah tangga, sampah sudah dipilih dan dipilah. Yang organik itu bisa sebagai pupuk, yang anorganik dibakar.
bakar secara manual atau untuk tambahan buat kayu bakar saat masak itu biasanya. Ya seperti ini. Untuk tahun kemarin panennya sekitar 15 ton. Nggak tahu untuk panen yang sekarang ini, semoga lebih. Tadi harganya saya pantau turun sekitar 100 rupiah ya. Kita nggak tahu di pabrik mana setor, cuma di pabrik itu harganya sekitar 1.200 sampai 1.800. Harganya selisih setiap pabrik, tapi emang beda juga nanti potongannya ya. Jadi sobat, saya mau memberikan sedikit gambaran menjadi petani milenial atau petani dimanapun berada, itu kita emang benar-benar harus bisa manajemen ya, manajemen semuanya, karena keuntungan menjadi petani itu bisa dibilang sangat kecil. Kalau mau pengen menjadi kaya ya dengan profesi pertanian, maka kita untuk saat ini ya, lakukanlah pertanian perkebunan. Untuk sawit saat ini masih bagus hasilnya. Tapi kalau untuk pertanian singkong di lahan yang sempit, 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar, ya itu mah hanya cukup untuk kebutuhan. Untuk tabung, investasi, beli tanah lagi itu sudah sangat berat ya. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2012, 2013 itu petani karet sangat mantap hasilnya ya. Selain petani karet, sawit juga saat itu juga harganya bagus, singkong juga bagus, dan harga kebutuhan tidak melonjak seperti sekarang ini. Saya tidak mau berbicara politik, tapi saya berbicara realita yang saya alami, karena selama ini ya bahan-bahan naik, hasil pertanian stagnan, bahkan pernah hasil pertanian itu rendah ya. Sehingga kita kalau bahasa Jawanya itu kobol-kobol, kita hidup segan, mati pun tak mau. Cuma untuk sekarang ada kenaikan sedikit ya, progresif, karena mungkin habis pemilu. Saat ini ya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk menabung kita juga usahakan walaupun hanya sedikit-sedikit. Kita harus berterima kasih, tidak ada konflik, tidak ada huru-hara, tidak ada kerusuhan, hingga kita hidupnya dengan aman, nyaman, dan tenteram ya. Karena untuk menjadi petani ya kita itu harus pikirannya tenang ya, sama seperti pekerja-pekerja lainnya, apalagi pekerja kreatif, itu kita harus memiliki pikiran yang sangat tenang, karena kita tidak akan sulit menghasilkan suatu karya yang bagus jika pikiran kita amburadul. Itu adalah sebuah fakta. Saya juga belajar tentang editing ya, desain website, desain grafis ya, walaupun masih sangat belajar awal ya, tapi itu kalau kita pikiran tidak tenang, kerjaan kita akan bisa beres pun hasilnya tidak maksimal. Makanya dari itu kita harus benar-benar bisa memanajemen diri, manajemen waktu, manajemen segala hal, agar kita bisa bekerja dan menghasilkan karya-karya yang benar-benar maksimal. Ya, saat ini saya juga mau coba menerbangkan drone. Saya coba karena udah lama tidak saya terbangkan. Atau ini ada ikannya enggak. Oke, saya persiapan dulu. Mungkin saya cukupkan sekian untuk dokumentasinya. Kita akan bahas nanti tambahan video di lain kesempatan. Oke, saya tunggu teman-teman untuk komentarnya, kita bisa berdiskusi bersama. Oke, sekian, terima kasih, sukses selalu.